Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Widerem dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan bahas mengenai kesulitan atau gangguan dari proses berbicara seseorang. Dalam kajian psikolinguistik yang pernah kita sampaikan sebelumnya, gangguan berbicara ini akan dilihat dari bagaimana kesulitannya seseorang itu dalam berkomunikasi, tetapi disebabkan oleh alat bicara atau kemampuannya. Oleh sebab itu kita akan bahas beberapa bentuk gangguan dari kasus gangguan berbicara. Tapi sebelum itu silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel yang sederhana ini. Dan jika podcast ini bermanfaat, silahkan di share sosial media kamu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, gangguan berbicara itu mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan bicara sebenarnya tahu apa yang akan disampaikan, namun mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasinya terganggu. Dan secara umum, gangguan berbicara itu dapat meliputi gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Nah, jadi yang akan kita bahas ini gangguan-gangguannya seperti gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Ya. Yang pertama itu adalah gangguan kefasihan. Ya. Penderita yang mengalami gangguan kefasihan berbicara biasanya mengalami kegagapan. Biasanya dia juga mengulang kata-kata, bisa juga dia latah atau dia memperpanjang bunyi. Dan biasanya itu terjadi pada anak-anak, seperti menambahkan bunyi o, kemudian atau gitu. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistik atau ilmu linguistik kita mengenal dengan istilah paralanguage seperti itu. Ya, jadi di balik dia merupakan bentuk gangguan kefasihan, dia juga termasuk dalam kajian neurolinguistik atau psikolinguistik dalam paralanguage. Jadi ada bunyi-bunyi tambahan yang tanpa disengaja itu berupaya untuk ada intonasi atau jeda untuk berpikir bagi seorang dalam berbicara. Kemudian seiring bertambahnya usia dan pengetahuan tentang bahasa, gangguan kefasihan tersebut sebenarnya bisa dapat hilang. Namun demikian, gangguan tersebut bisa saja bertahan hingga dewasa, yang dapat menghambatnya dalam interaksi sosial. Kalau contoh dasarnya hanya bentuk penambahan bunyi o, itu akhirnya dia bukan suatu bentuk gangguan, tetapi bagaimana adanya upaya atau jeda waktu dalam berpikir seseorang itu dalam berbahasa. Namun jika jatuhnya lebih kepada keterlambatan dalam gangguan kefasihan, dia dapat berupa latah, selain juga dapat berupa gagap juga. Kemudian juga bisa seperti yang disampaikan pada podcast minggu lalu, manja, kemayu, dan gagap itu juga bagian dari gangguan kefasihan. Nah, jadi secara umum dia hampir-hampir mirip berbahasa dan berbicara seperti yang sudah kita sampaikan pada podcast sebelumnya. Yang kedua bentuk gangguan berbicara yang lainnya adalah gangguan artikulasi. Artikulasi bunyi ini melibatkan organ bicara seperti lidah, gigi, bibir. Jadi kalau beberapa bagian ini rusak, berarti ada upaya atau ada bentuk gangguan atau akan seseorang itu akan sulit dalam memproduksi bunyi, sehingga komunikasi mereka akan terganggu.
Orang yang mengalami gangguan artikulasi biasanya bermasalah dalam melafalkan bunyi atau dia keliru dalam melafalkan bunyi. Seperti bunyi B menjadi W, seperti pada pelafalan wambut untuk kata rambut, bilangan bunyi pelafalan N, AND untuk kata hand, salah pengucapan seperti pelafalan susu untuk kata susu, dan beberapa kesalahan artikulasi lainnya. Gangguan saraf lain yang dapat menimbulkan gangguan bicara artikulasi adalah aprasia atau dikenal dengan motorik fonetik, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kerusakan bagian otak yang berhubungan dengan proses bicara yang mengakibatkan ketidakmampuan menerjemahkan bentuk gramatikal ke dalam susunan fonetik yang benar. Penderita ini biasanya mengalami kesulitan susunan fonetis, irama, dan waktu, atau berbicara sesuatu yang berbeda dari apa yang dimaksudkannya. Gangguan ini ditandai dengan keterlambatan berbicara. Anak yang sering mengalami gangguan ini tidak melewati tahap babbling, sehingga seiring bertambahnya usia, pada saat dewasa mereka mengalami kesulitan dalam mengucapkan frasa atau kalimat yang panjang. Anak yang mengalami masalah dengan kemampuan otaknya dalam pengolahan dan penyampaian sinyal yang dibutuhkan dalam berbicara menjadikan keterlambatan ini pada bentuk gangguan pendengaran, gangguan pada otot bicara, keterbatasan kemampuan kognitif atau berpikir, kemudian mengalami gangguan pervasif, dan gangguan-gangguan seperti kurangnya kemampuan komunikasi dan interaksi dengan orang yang ada di lingkungannya. Dan jika itu terjadi pada orang tua, itu biasanya, atau orang yang dewasa atau lebih tua, itu biasanya disebabkan oleh stroke, tumor, atau penyakit lain yang dapat mempengaruhi otak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dari gangguan berbicara itu adalah gangguan suara. Gangguan suara itu meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan kenyaringan. Gangguan suara biasanya dapat berupa kemonotonan nada, parau, serak, atau bunyi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau bisa jadi kualitas bunyi nasal seseorang. Gangguan suara ini dapat diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan, atau penyakit pada tenggorokan. Kerusakan atau penyakit pada tenggorokan dapat menyebabkan pita suara tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan gangguan suara. Gangguan itu dapat berupa gangguan aliran udara pada pita suara, sehingga menghasilkan bunyi tersendat, gemetar, dan suara merintih. Sehingga gangguan-gangguan suara itu bisa berupa hilangnya suara, atau rentang suara yang sangat tinggi, atau penurunan kualitas suara. Jadi gangguan suara ini lebih kepada bentuk gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan kenyaringan. Dan semua bentuk gangguan dari tiga gangguan tadi ada cara atau penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama, penanganan itu dapat diawali dengan identifikasi pasien seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan selanjutnya dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami oleh pasien. Biasanya diagnosis ini dikeluarkan oleh dokter-dokter spesialis yang berhubungan dengan gangguan yang terjadi pada seseorang itu. Kemudian setelah hasil diagnosis keluar, barulah diterapkan terapi apa yang tepat untuk pasien. Ada beberapa terapi yang saat ini tengah dan biasa dilakukan dalam dunia kedokteran. Yang pertama adalah terapi bicara. Terapi ini biasanya menggunakan audio atau video pada cermin. Audio dan video serta cermin,
Setelah pasien mengetahui gangguan yang dideritanya, terapis kemudian mengajarkan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode yang sesuai dengan usia pasien. Tetapi terapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain, boneka, bermain peran, atau memasangkan gambar atau kartu. Karena ketika anak bermain dengan mainan-mainan yang biasa ia gunakan, maka dia akan otomatis akan berbicara sendiri, atau setidaknya dia mencoba untuk mengenalkan mainan-mainannya itu dengan dunia imajinasinya. Kemudian terapi bicara pada orang dewasa biasanya menggunakan metode langsung, yakni latihan ataupun praktek. Kemudian terapi artikulasi pada orang dewasa itu dia berfokus untuk membantu pasien agar dapat memproduksi bunyi dengan tepat. Terapi ini biasanya meliputi bagaimana penempatan posisi lidah dengan tepat, bentuk rahang, dan dapat mengontrol nafas agar dapat memproduksi bunyi dengan tepat. Misalnya penyebutan benar tidaknya mengucapkan huruf S, huruf L, huruf R, dan lain sebagainya. Kemudian posisi rahang dalam membuka mulut, kemudian pengontrolan nafas dalam berbahasa itu juga termasuk dalam terapi bicara. Namun untuk gangguan suara, terapi ini lebih berfokus pada bagaimana menghasilkan bunyi yang baik dan perbaikan tingkah laku yang mengakibatkan gangguan vokal. Jadi ini biasanya juga bisa pada bentuk latihan les-les vokal untuk orang yang mau dalam terapi produksi bunyi seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua itu terapi oral motorik, yakni latihan yang melibatkan proses berbicara seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot rahang atau mulut yang digunakan untuk berbicara. Kemudian yang terbaru itu terapi berbasis komputer. Biasanya seiring perkembangan teknologi, seorang ahli patologi bahasa dan bicara mengembangkan berbagai piranti lunak yang dapat membantu proses terapi gangguan berbicara. Beberapa di antaranya itu lebih kepada bentuk aplikasi-aplikasi teknologi terapi yang diterapkan atau diadaptasi dari temuan-temuan dari ahli kebahasaan. Biasanya dia terapi itu bisa menggunakan dari jarak jauh, memakai komputer dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan aplikasi untuk pendengaran. Kemudian juga dapat berupa terapi-terapi dengan melibatkan kemampuan atau inovasi dalam berbicara, misalnya untuk penderita stroke, penderita gegar otak, dan penderita saraf-saraf lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bentuk terapi yang biasa dilakukan adalah terapi intonasi melodi. Mendengarkan musik atau mendengarkan intonasi instrumen-instrumen dalam audio itu akan mempengaruhi seseorang itu dalam gangguan berbicara. Pengembangan instrumen ini merupakan juga satu alternatif bagi para penderita gangguan berbicara agar dapat berkomunikasi, seperti menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, menggunakan papan komunikasi, atau yang lebih canggih seperti piranti lunak elektronik dalam memproduksi suara gitu. Kalau tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat terapi yang cukup mahal, biasanya dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dari handphone atau gadget masing-masing itu biasanya ada. Biasanya kita menggunakan Google Translate atau menggunakan aplikasi voice. Jadi apa yang didengarkan itu juga akan mempengaruhi seseorang itu dalam bagaimana ia berusaha untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya lebih baik lagi seperti itu. Jadi berdasarkan beberapa bentuk terapi tadi dan gangguan-gangguan tadi, maka gangguan berbicara ini menjadi penting atau patut untuk menjadi perhatian serius
karena ini menyangkut bagaimana sarana komunikasi seseorang. Karena komunikasi itu adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berkomunikasi. Gangguan berbicara yang meliputi gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara, walaupun tidak seutuhnya mengancam kehidupan, namun dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kualitas kehidupan. Karena seseorang ketika dia merasa dia mengalami gangguan, berarti ada upaya yang tidak sampai dari yang ia harapkan. Karena pada dasarnya ketika orang mengalami gangguan berbicara, maka itu akan mempengaruhi juga seseorang itu dalam berbicara. Dan orang yang mengalami gangguan berbicara, walaupun pada dasarnya sebenarnya mereka tahu apa yang ingin disampaikan, namun mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan gangguan komunikasinya tersebut. Jadi dari hal ini maka seharusnya kita sadar bahwasanya apa yang diberikan Tuhan itu sebaiknya itu memang harus dijaga dan diatur secara baik, sehingga gangguan-gangguan yang terjadi itu baik dia ada ketika dia memang dibawa sejak lahir atau memang tumbuh, atau ada ketika dia sudah hidup normal, maka itu menjadi satu hal yang penting untuk dipahami dan dijelaskan atau dijaga dengan baik, seperti itu. Jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga podcast sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Saya WDRM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.